Halo selamat pagi pemirsa, saya Chandra Dewi kembali hadir menjumpai Anda tentunya dalam Cerdas 5 Menit. Dan pagi ini topik kita adalah Aku Mau Keliling Dunia. Dan bersama saya di studio Metro Manulife telah hadir Bapak Muhammad Irsan, Head of Agency Training and Development dari Manulife Indonesia. Selamat pagi Pak Irsan. Pagi Chandra. Pak Irsan, ini ada pertanyaan dari pemirsa kita yaitu Mbak Nadia, seorang fresh graduate baru mulai bekerja. Ia mengatakan memiliki cita-cita ingin keliling dunia. Dia sendiri merasa ini sepertinya muluk sekali ya. Apakah mungkin dengan gajinya yang baru tidak seberapa ini diwujudkan? Bagaimana Pak? Jadi kalau ditanya apakah mungkin, semua orang pasti punya kemungkinan untuk keliling dunia seperti yang Mbak Nadia tadi inginkan. Tapi yang jadi pertanyaan adalah seberapa mampu dia melakukan perencanaan supaya keinginan dia itu tercapai. Jadi tekad dia harus kuat, keinginan itu harus kuat. Kemudian selain itu bukan hanya keinginannya kuat, tapi komitmen untuk bisa menjalankan dan mencapai apa yang dia inginkan tadi. Kira-kira berapa harus disisihkan kayak untuk tiap bulannya supaya keinginannya bisa terwujud itu Pak? Kalau dari sisi nominal itu relatif ya. Pengen kemana, kemudian usia berapa pengen mulai jalan-jalan keliling dunia dan sebagainya. Tapi yang paling penting adalah perencanaan keuangan. Ya. Jangan nunggu sampai uangnya banyak baru mulai diinvestasikan, tapi kita harus mulai dari sekarang. Jadi nggak perlu kita nunggu, kita mulai dari sekarang. Berapapun yang kita miliki, kita invest sesuai dengan apa yang kita miliki sekarang. Setelah semua kebutuhan pokok terpenuhi. Jadi kelebihan uang yang kita dapatkan dari pendapatan kita setiap bulannya, itulah yang kita investasikan untuk memungkinkan apa yang kita inginkan tadi bisa terwujud. Tapi sebetulnya keliling dunia, keinginan untuk berkeliling dunia ini termasuk kebutuhan atau keinginan ya Pak? Ini termasuk pemborosan tidak sih sebetulnya? Masuk sebetulnya? ke porsi keinginan, karena bukan kebutuhan kan. Tidak semua orang merasa saya harus keliling dunia. Ya. Dianggap pemborosan kalau misalnya gini, kemampuannya tidak mencukupi untuk melakukan perjalanan itu, tapi dipaksakan. Nah, ini akan menjadi pemborosan. Kenapa? Karena dia selain menghabiskan uang, juga mempunyai utang karena ada kelebihan dana yang dia butuhkan untuk mewujudkan keinginan dia tersebut. Nah, kalau dia melakukan investasi sejak awal, kemudian dilakukan perencanaan keuangan yang cukup bagus, misalnya akan berangkat 5 tahun mendatang atau berapa tahun mendatang. Nah, ini yang harus dilakukan. Ini yang saya sebutkan tadi di awal adalah komitmen untuk bisa melakukan itu. Tapi kan Mbak Nadia ini masih fresh graduate, gajinya masih belum seberapa Pak Irsannya. Tetap harus investasi. Harus. Investasinya seperti apa yang cocok? Ini yang saya katakan tadi, kita harus mulai dari sekarang tanpa nunggu ya. Tapi kita merencanakan itu setelah semua kebutuhan kita terpenuhi. Jadi jangan karena kita pengen investasi, kebutuhan pokok jadi tidak terpenuhi. Kebutuhan pokok harus terpenuhi lebih dulu, kemudian kita investasikan. Nah, kalau ditanya apa investasi yang cocok, karena usianya masih muda, harusnya berinvestasi dengan imbal hasil yang lebih tinggi dan kita lakukan jangka panjang. Balik lagi ke urusan disiplin dan komitmen tadi. Oke, tapi berbicara lagi kembali ke traveling ini Pak. Beberapa orang juga barangkali berlibur dengan menggunakan kartu kredit. Sebetulnya itu diperbolehkan tidak sih? Kalau ditanya diperbolehkan atau tidak, balik ke masing-masing orang. Tapi mungkin yang bisa jadi tips buat hal seperti ini adalah intinya kita menggunakan kartu kredit sesuai dengan apa yang mampu kita bayar. Jangan sampai balik lagi ke urusan pemborosan tadi. Kita menggunakan kartu kredit karena limitnya besar, kita gunakan semuanya, tapi kemampuan bayar kita ternyata kurang dari itu. Nah, di sini biasanya timbul masalah-masalah dalam penggunaan kartu kredit. Oke, bisa diberikan tips barangkali bagi pemirsa di rumah kita juga ini Pak Irsan, kiranya apa saja langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum kita berlibur atau traveling? Yang paling penting adalah perencanaan keuangan. Kita harus sesuaikan dana yang mungkin kita kumpulkan, jadi kita harus realistis di sini. Dana yang mungkin kita butuhkan, kita simpan atau kita investasikan, kita sesuaikan dengan tujuan kita. Kita pengen kemana? Jangan kalau dananya masih kecil, udah pengennya ke tempat yang luar biasa jauh dan luar biasa mahal. Itu yang paling penting, perencanaan keuangan. Selain itu ya, tentunya pada saat kita akan melakukan travel, kita harus kenal wilayah-wilayah yang kita datangi itu seperti apa, kehidupannya gimana, kemudian hotel di sana, tempat penginapan itu biayanya seperti apa. Jadi kita melakukan perencanaan perjalanan dan didukung oleh perencanaan keuangan yang baik. Baiklah Pak Irsan, terima kasih banyak ya Pak atas kehadirannya. Thank you. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih dan sampai jumpa. Dipersembahkan oleh